Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini di Jumat kedua di bulan Safar. Kita melanjutkan bab sedekah, bab zakat dan sedekah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judulnya adalah tentang bahwasanya Rasulullah SAW ini memperbolehkan rakyat meminta hak kepada pemimpinnya. Ya, sebagai latar belakang bahwasanya rakyat ini adalah mengamanahkan, berikan kewenangan kepada pemimpin untuk mengelola hajat hidup orang banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, sampai pada kesejahteraan. Ya, isu yang berkembang hari-hari ini adalah diberikannya abolisi dan amnesti. Amnesti pada sekjen sebuah partai besar dan abolisi pada mantan Menteri Perdagangan. Setelah dijatuhi vonis, kemudian mengajukan banding, kemudian Presiden ini memberikan satu permaafan atau pengampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh keduanya. Meskipun banyak fakta menyebutkan sebenarnya tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, rakyat boleh meminta apapun yang menjadi haknya kepada pemimpinnya. Yang terbaru, bahwasanya di negeri kita tercinta ini ada upaya keras dari Pak Presiden untuk nanti di akhir jabatannya kemiskinan adalah ditargetkan 0%. Fakta sekarang ini kemiskinan di tingkat kita, di wilayah negara kita, berdasarkan data dari Bank Dunia dan juga dari pihak lain, ini masih sangat besar. Bahkan bisa dikatakan mayoritas penduduk negeri kita ini adalah orang miskin. Sementara kita mengetahui bersama bahwasanya negara kita adalah negara yang kaya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, layakkah kita yang kaya raya ini kemudian rakyat yang menjadi miskin? Ini satu pertanyaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, orang kaya di negeri kita ini hanya 0,46%, sangat sedikit. Nah, bisa jadi apa yang disinyalir dalam Al-Quran, li'alla yakunu dulatan bainal aghniya, bahwasanya harta kekayaan negeri kita ini yakunu berada dulatan bainal aghniya, dikuasai oleh segelintir orang saja. Maka perlu keadilan bagi seluruh rakyat negeri kita. Ya, mari kita simak sebuah riwayat hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ahmad ibnu Sulaiman qala Muhammad ibnu Bishr qala amba'ana Su'bah an Abdul Malik an Zaid ibnu Uqbah an Samurah bin Jundab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal masail kuduhun yakdahu biha ar-rajulun wajhahu wa man sya'a kadaha wajhahu wa man sya'a taraka illa ayas ala rajulun ala sultan aw syai'an la yajidu minhu buddan.
Artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sulaiman berkata, Muhammad bin Bishr ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik dari Zaid bin Uqbah dari Samurah bin Jundab, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu berakibat seseorang mencakar-cakar wajahnya di hari kiamat. Barang siapa mau, hendaklah ia tinggalkan, kecuali jika seorang meminta kepada pemimpin atau meminta sesuatu yang harus ia dapatkan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Pertama, sebagaimana latar belakang di atas, bahasanya ada peradilan, ada keadilan di atas peradilan. Ya. Pun hukum peradilan yang wallah alam apakah benar-benar sudah sesuai dengan peraturan atau ketentuan. Ini ada putusan, di atasnya ada abolisi, ada amnesti yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebuah negara, presiden. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan bahasanya seorang warga negara, seorang rakyat ini boleh meminta kepada pemimpinnya tentang keadilan dan juga tentang kesejahteraan. Pak, saya nggak bisa makan hari ini karena saya nggak bekerja, misalkan. Pak, saya nggak punya pekerjaan sehingga saya tidak bisa menghidupi keluarga saya. Pak, tolong saya dibantu karena ada kesulitan dalam hal ini, dalam hal itu. Sementara saya warga negara berhak mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hidup yang layak sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, inilah yang seharusnya didengar dan dimengerti oleh seorang pemimpin. Bahasanya dia ini akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Ibaratnya pemimpin itu yang hari-hari ini sesuai dengan pola kepemimpinan ala-ala Islam, ala-ala Rasulullah SAW adalah ketua RT. Banyak yang saat ini tidak mau menjadi ketua RT karena apa? Ada yang mengatakan RT itu kepanjangan dari rekoso terus, sebagai orang yang terus objek penderita. Nah, pemimpin seperti RT inilah yang saat ini kita idam-idamkan. Karena apa? Dia mendengar secara langsung, dekat dengan rakyatnya, mengetahui seluk-beluk si A si B sebagai warga yang dipimpinnya. Ketika ada orang meninggal, dia pun aktif di situ. Orang menikah pun dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap suksesnya kegiatan pesta itu dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain yang sering ini jadikan dia harus banyak berkorban, entah itu hartanya, entah itu tenaganya, entah itu waktunya dan sebagainya. Nah, adakah pemimpin yang sekelas RT ini di tingkat di atasnya RT? Nah, ini pertanyaannya. Jadi warga itu punya hak untuk meminta kepada pemimpinnya atas apa-apa yang jadi hak warga negaraannya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang kedua, bolehkah seorang yang menjadi pemimpin itu hidup berkecukupan? Ini pertanyaan. Nah, berkecukupan hari-hari ini kita menyaksikan bersama-sama bahwasanya para elit kekuasaan ini berbagi kue setelah kemarin mendukung misalkan si A ini kemudian diberikan jabatan tinggi dengan gaji yang sangat amat tinggi. Nah, bolehkah seperti itu? Ya, jawabannya monggo. Ini Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengatakan tidak boleh sebenarnya rangkap jabatan itu. Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli Sidiki pun berpendapat sama, tidak boleh karena bisa jadi ada konflik of interest, ada tarik-menarik kepentingan. Tapi nyatanya ini masih berlangsung. Nah, ini menjadi satu anomali di wilayah kita.
Ya, boleh-boleh saja seorang pemimpin ini hidup sejahtera, tapi syaratnya rakyatnya harus dipikirkan, rakyatnya harus disejahterakan dulu. Ibaratnya pemimpin ini yang kenyangnya belakangan, yang laparnya duluan. Seperti sahabat Umar ibn Khattab, ketika ada ibu yang menanak batu, tidak pernah batu itu kemudian menjadi makanan, sementara anaknya rewel, nangis menunggu kelaparan. Ini Khalifah Umar ini mendengar secara langsung, kemudian manggul gandum dari Baitul Mal untuk diberikan pada ibu itu. Kesejahteraan rakyat ini jadi yang utama bagi seorang pemimpin. Pemimpin harus berani lapar duluan, kenyang belakangan. Ini pemimpin yang ala-ala Rasulullah dan para sahabat. Baik, yang ketiga, bagaimana jika pemimpin berkecukupan sementara sebagian rakyatnya masih kelaparan dan tidak merasa aman? Ya, ini fakta benar. Ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatikum an ra'iyatikum. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai satu-satu pertanggungjawaban atas satu-satu warganya yang dipimpinnya. Ya, pemimpin memikul tanggung jawab, tidaklah seorang pemimpin menutup pintu rumahnya karena tidak mau melayani orang memerlukan, fakir miskin yang membutuhkan, kecuali Allah akan menutup pintu langit karena kefakiran dan kesulitan dan kemiskinannya. Ya, ini jelas bahasa pemimpin yang menguasai hajat hidup orang banyak, ketika dia menutup pintu sementara rakyatnya kelaparan, rakyat yang membutuhkan, maka Allah akan menutup pintu langit baginya. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Ini bahasanya yaqul man wallahu Allah azza wa jalla syai'an min amrin muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khaltihim wa faqrihim wa ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Faqala rajulun ala hawaijin nas. Jadi ketika pemimpin menutup pintu atas rakyat yang kelaparan yang membutuhkan, maka Allah akan menutup pintu langit, doanya tidak akan pernah dikabulkan. Dia akan hidup dalam kesengsaraan di akhir kehidupannya. Baik, berikutnya Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Suami kepala keluarga adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Istri pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan pertanggungjawaban harta tersebut. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Nanti saya mengajarkan tentang bagaimana menjadi pemimpin hebat, pemimpin bermartabat, pemimpin yang bertanggung jawab. Semoga semuanya muslimin dan muslimat ini menjadi pemimpin yang ala-ala Rasulullah Muhammad SAW, yang hebat, yang bermartabat, yang adil. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah pada kita, keluarga kita, muslimin semuanya, untuk dapat menegakkan tanggung jawab kita atas rakyat yang kita pimpin, atas keluarga kita, atas harta yang kita pimpin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.